wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil dengan DIM D01220118. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan abutmen jembatan dengan pondasi tiang. Latar belakang dan tujuan perencanaan. Dalam proyek pembangunan jembatan, abutmen memegang peran penting sebagai struktur pendukung yang menahan tanah di ujung-ujung jembatan, serta mendistribusikan benda dari struktur atas ke pondasi bawah. Karena itu, pondasi yang kuat dan stabil sangat diperlukan. Salah satu solusi terbaik adalah menggunakan pondasi tiang pancang, terutama pada kondisi tanah yang lapisannya bervariasi dan kekuatannya tidak merata. Selanjutnya, karakteristik tanah dan dimensi abutmen. Dalam studi ini digunakan dua jenis karakteristik tanah berdasarkan kedalamannya. Parameter tanah seperti berat isi kering, berat isi basah, kohesi, dan sudut geser dalam sangat berpengaruh terhadap perhitungan kapasitas dukun tiang. Tanah di bawah poir memiliki rata berat isi efektif sekitar 8,2 kN per meter pangkat 3 dan digunakan sebagai dasar perhitungan. Struktur abutmen dirancang dengan dimensi yang telah ditentukan. Panjang abutmen, lebar, dan tinggi masing-masing komponen seperti tinggi dinding depan, tinggi penumpu, dan panjang sayap turut dihitung untuk mengetahui gaya vertikal dan lateral yang bekerja. Ketentuan awal, karakteristik tanah, pasir halus dan pasir kasar. Y sama dengan 16-17 kN per meter pangkat 3, C sama dengan 0. Beban, itu pertama beban tetap sama dengan 532,3 kN. Yang kedua beban sementara sama dengan 90 kN. Yang ketiga beban merata sama dengan 8 kN per meter pangkat 2. Yang dimana dimensi abutmen dan diameter tiang atau D sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya ada penentuan kedalaman tiang pancang. Melalui pengelolaan data SPT dan kohesi terhadap overburden, diperoleh bahwa kedalaman tiang pancang yang optimal adalah 24 meter. Kedalaman ini dipilih berdasarkan grafik SPT yang menunjukkan daya dukung tanah cukup kuat di kedalaman tersebut. Kedalaman tiang pancang berdasarkan data SPT, kedalaman pemancangan adalah 24 meter. Tanah dibagi menjadi 5 lapisan. Kemudian rata-rata nilai SPT NSPT sama dengan 19. Sudut geser rata-rata sama dengan 32,3 derajat. Lanjut, kapasitas dukun tiang terhadap gaya vertikal dihitung dengan menggabungkan tahanan ujung atau QB dan tahanan gesek tersepanjang selimut tiang atau QS. Dengan menggunakan metode dari Fatigue dan Koreisel, tekanan overburden dianggap konstan di bawah kedalaman kritis. Perhitungan memperhitungkan faktor keamanan dan distribusi beban. Daya dukung tiang, tahanan gesek atau QS dihitung berdasarkan selimut tiang dan tekanan efektif vertikal. Tahanan ujung atau QB dihitung dengan rumus Brom. Selanjutnya kapasitas dukung izin atau QA sama dengan 532,3 kN per tiang. Selanjutnya perencanaan susunan dan jumlah tiang. Perencanaan dilakukan untuk dua model susunan tiang, simetris dan asimetris. Pada susunan simetris digunakan 55 tiang pancang dengan pengaturan tiang gerak dan miring yang sesuai terhadap beban horizontal yang bekerja. Jarak antar tiang, jarak ke tepi poir, dan distribusi gaya ke setiap baris tiang diperhitungkan agar sistem pondasi dapat menahan beban yang bekerja secara efisien. Selain itu, dilakukan kontrol terhadap momen pengangkatan baik untuk beban tetap maupun beban sementara, agar tiang tidak mengalami keruntuhan saat pemancangan atau pemasangan. Lanjut, dukun tiang tahanan gesek atau QS dihitung berdasarkan selimut tiang dan tekanan efektif vertikal. Tahanan ujung atau QB dihitung dengan rumus Brom. Kapasitas dukun izin atau QA sama dengan 532,3 Newton per tiang. Gaya lateral dan momen tekanan tanah aktif dan pasif dihitung berdasarkan kedalaman dan jenis tanah. Momen akibat gaya lateral adalah total momen aktif
24.190,51 kN. Total momen pasif 4.298,85 kN. Total gaya lateral 3.732,3 kN. Selanjutnya perencangan tiang. Jumlah tiang simetris 55 tiang tegak dan miring. Kontrol beban tetap dan sementara dilakukan untuk tiap baris tiang. Dan digunakan tiang miring dengan kemiringan M1 M sama dengan 3. Selanjutnya efisiensi dan defleksi tiang. Defleksi maksimum dan efisiensi kelompok tiang dihitung untuk memastikan sistem pondasi bekerja secara optimal dengan mempertimbangkan nilai modulus reaksi tanah lateral, momen inersia, dan panjang tiang. Dapat diketahui bahwa defleksi yang terjadi masih dalam batas aman, yaitu kurang dari 1 cm. Kemudian efisiensi dan defleksi. Efisiensi kelompok tiang simetris sama dengan EG sama dengan 0,57. Asimetris sama dengan EG sama dengan 0,5. Defleksi maksimum di mana 0,0208 meter. Karena jadi itu oke karena di bawah dari 1 cm. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pondasi tiang pancang yang dirancang memiliki daya dukung yang mencukupi untuk menahan beban vertikal maupun horizontal yang bekerja pada abutmen jembatan. Tiang miring ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas terhadap gaya lateral. Perencanaan ini mampu mengakomodasi semua gaya dan momen yang terjadi, baik dari berat sendiri abutmen maupun tekanan tanah aktif dan pasif. Itulah tadi hasil dari pemaparan dari materi saya. Sebelumnya terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.